Bukankah kemudian kita diingatkan, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khosara. Tidaklah aku undang Gus Miftah kecuali tak suguh kopi dan degan. Nah, beneran kan? Udah jalan sampai sana terus begitu jalan. Kok kamu gemeteran? Kan yang sakit aku. Suwe temen ya. Namanya siapa? Ahmad Murtado. Namanya lebih bagus daripada wajahnya. Sini Mas Murtado. Udah nikah? Oh belum? Ya saya doakan ya, kamu pulang langsung menikah. Janda anak 15. Wis kana minggat ya kesuwen temen. Makasih Mas Murtado. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Bukankah Al-Qur'an itu diturunkan sebagai obat? Maka saya keyakinan, saya bilang sama istri saya bilang, "Bah, istirahat dulu. Opnam dulu di rumah sakit atau ketemu dokter dulu." Saya bilang sama istri saya, "Beb, jangan pernah ganggu langkah saya untuk ngaji." Kenapa bah? Dia bilang, bukankah abah sering bilang, annasu yamutuna ala ma'asu wa yub'asuna ala mamatu. Seseorang itu besok di hari kiamat, mohon maaf, seseorang itu besok akan dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup. Jadi kalau kebiasaan saya ngaji, kok saya sakit, saya mati, ini kematian terbaik. Siapa tahu saya ngaji di Luwung Gede, Israel datang, diumumkan di masjid-masjid Brebes, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia dengan tenang saudara Ahmad Murtado. Dalam keadaan jomblo. Murtado, segera menikah. Jangan pernah kamu mati dalam keadaan jomblo. Kamu harus tahu nak, Dajjal itu statusnya jomblo. Itu artinya kalau kamu mati dalam keadaan jomblo, saya curiga jangan-jangan kamu cucunya Dajjal. Nah, saya bilang sama istri saya, wa nunazzilu minal, yang pertama tadi annasu yamutuna ala ma'atu. Yang kedua apa? Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Quran itu turun sebagai obat. Enggak mungkin majelis sebesar ini tidak ada tartilul Quran. Tidak mungkin majelis sebesar ini tidak disebutkan sholawat di dalamnya. Padahal disebutkan wa ma kana Allahu yu'adzibuhum wa anta fihim. Kita semuanya tidak akan pernah diadab oleh Allah ketika di dalamnya ada Nabi Muhammad. Minimal lantunan sholawat dari mas-mas hadroh yang amplopnya tidak jelas, ini akan bisa menjadi tolak balak bagi azabnya Allah. Dan saya bagian yang ada di dalamnya. Artinya apa? Anda semuanya termasuk mendoakan saya dengan sholawat. Itulah alasan yang kemudian menguatkan saya. Saya bilang, sudah saya berangkat ngaji, insya Allah sembuh. Saya melihat Anda dengan raut wajah bahagia, walaupun duduk apa adanya, bahkan berbasah-basahan. Saya pulang, Anda pulang, insya Allah saya yakin duduk basah, pulang masuk angin bokongnya. Maka perlu kita syukuri, alhamdulillah. Nah, seseorang itu kadang-kadang baru sadar bahwa sehat itu nikmat kapan? Ketika sakit. Maka tadi disampaikan, as-sihha'u tajun ala ru'usil mar'i.
Kesehatan itu adalah mahkota di atas kepala seseorang. La yaraha illal mardo. Tidak bisa melihatnya kecuali orang yang sakit. Seseorang baru sadar sehat itu nikmat ketika sakit. Kalau tidak sakit, Bu, yang dilihat apa? Bukan kesehatannya, tapi yang dilihat nggak punya uangnya, yang dilihat nganggurnya, yang dilihat tidak punya pekerjaannya, sehingga dia lupa mensyukuri nikmat sehatnya. Padahal kalau Anda sehat kemudian ditakdir oleh Allah belum bekerja, Anda harus bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, kula nganggur. Nganggur juga perlu disyukuri, Bu. Minimal dia nganggur nggak punya duit, akhirnya nggak kuat mangku purel. Kalau punya duit malah mungkin mangku purel. Kayak saya ditanya, anak telembuk, purel, PSK, ngaji sama Gus Miftah, hikmahnya di mana? Oh ada, hikmahnya di mana? Toh setelah pengajian mereka bekerja lagi, hikmahnya adalah minimal saat ngaji itu mereka meninggalkan kemaksiatannya, walaupun cuma 1 jam. Orang mengatakan begini, kan mubadir Gus. Toh setelah ngaji dia maksiat lagi. Dari mana Anda mengatakan mubadir? Orang berhenti maksiat sedetik saja itu prestasi, Pak. Coba ibu-ibu pengajian di sini umpamanya sama saya, nggak paham sama sekali, ilmunya nggak nyantol sama sekali, bahkan nggak ada yang masuk di otak sama sekali. Kira-kira ada manfaatnya apa enggak? Ada. Manfaatnya apa? Minimal selama pengajian berlangsung Anda berhenti marah-marah sama suaminya. Karena kalau di rumah bisa jadi dia marah-marah sama suaminya. Malam Jumat suaminya minta, istrinya capek, marah-marah, maka dihadirkan pengajian. Minimal apa? Selama pengajian Anda tidak marah-marah sama suaminya. Makanya ibu mohon maaf, ingat sabda Nabi, layanilah suamimu walaupun di atas punggung unta. Maka jangan pernah menolak suamimu. Kalau capek bagaimana Gus? Kamu jawab, saya capek Mas. Gimana? Prasmanan saja. Bagaimana caranya? Mang buka dewek, tutup dewek. Gak ada Pak mubadir itu dari mana? Nah, iki malah bingung lungguh rono teles rene teles. Orang rumangsane wetenge gede ya wirawi. Pede amat. Wong lanang kiye ini wetenge gede, manuke cilik. Jadi ibu-ibu semuanya ngerasani cie, manuke pentil cie kayak gitu. Malah wirawi riba. Apa? Wayai apa? Bajingan ngaji ora dodolan gorengan goblok temennya. Ganggu bae. Rezeki ini dewek-dewek, rezeki ini inyong ngaji, rezeki ini Rika bakulan. Bakulan apa ge? Gorengan. Masih ada gorengannya? Ya dijual sana, ngapain bilang saya? Kok kamu sukanya ganggu aku? Bayari siapa? Heri, anak dewan yang gie. Endi dewane? Oh iki dewan. Apakah ini mau pemilu lagi? Oh, tanda-tanda pemilu dekat. Dewan ikut ngaji. Sama wakil bupati. Nah ibu bapak rahimakumullah, jujur Pak Dewan, saya tuh lihat Pak Dewan ini wajahnya jadi 2 karena kepala saya pusing, sini leher saya tuh nggak enak. Jadi wajahnya Pak Dewan ini ada 2. Saya mikir apakah karena saya memang pusing atau Pak Dewan bermuka 2. Saya nggak tahu itu Pak. Pokoknya Dewan itu kalau mau selamat gampang. Dibully Gus Miftah tidak marah, itu selamat. Karena omongan saya itu pahit kayak obat. Walaupun pahit menyembuhkan. Apa? Banser kamu agak renelin nutup yang di belakang lah itu. Nah kasih aja. Yang perlu kamu tahu adalah mereka datang pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu. Ya.
Nah, ibu bapak rahimakumullah, tajun ala ru'usil mar'i. Yang menjadi problem kita saat ini adalah selalu saja ketika melihat segala sesuatu, yang kita dahulukan adalah negative thinkingnya, pandangan negatifnya, bukan positive thinkingnya. Selalu saja ketika menghadapi sebuah masalah, yang kita lihat itu kurangnya bukan lebihnya. Aku sehat ya sehat, tapi nganggur. Salah. Yang dilihat lebihnya. Maka orang hidup itu kan cuma dua hal, Bapak Ibu, suka dan duka. Kalau duka, mohon maaf, kalau dia suka, bersyukur. Kalau dia duka, bersabar. Orang bisa bersabar di saat dia duka, tapi kadang-kadang dia lupa bersyukur saat dia bersuka cita. Kalau ada masalah, dia biasanya mampu untuk menghadapinya, tapi kalau dia bahagia, lupa segala-galanya. Itulah alasan kenapa Allah menghadirkan masalah. Begitu ada masalah, apa kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari? Kalau you dikasih masalah, kata beliau, jangan pernah menjadi seperti seekor anjing. Ada apa dengan anjing, Gus? Anjing itu kalau dilempar kerikil, Bapak Ibu mohon maaf, anjing itu fokus kepada kerikilnya atau kepada yang lempar? Kerikilnya, Bu. Saya hafal, kebetulan tetangga saya ini banyak banyak anjingnya. Tetangga saya ini banyak yang memelihara anjing, karena kampung saya kampung Nasrani. Anjing itu kalau dilempar batu, Bu, dia akan fokus kepada batunya, tidak fokus kepada yang melempar. Ini salah. Seharusnya Anda ketika dikasih masalah oleh Allah, jadilah seperti seorang cowok dilempar kerikil oleh cewek cantik. Yang dikejar kerikilnya apa cewek cantiknya? Ceweknya. Kalau Murtado jawab kerikilnya, berarti kasih Murtado kayak umpamane toh, umpamane. Jadi kalau kita dikasih masalah oleh Allah, jangan fokus kepada masalahnya, tapi fokuslah kepada sang pemberi masalah. Siapa? Allah. Nah, kenapa selama ini masalah kita itu nggak pernah selesai? Karena kita lebih perhatian kepada masalahnya, tidak perhatian kepada yang beri masalah. Itulah kenapa Allah sampaikan fafirru ilallah, segeralah kamu lari kepada Allah. Maka kayak jomblo-jomblo saya bilang, kalau kamu pengen menikah, yang perlu kamu lakukan tuh bukan ngapeli ceweknya. Yang perlu kamu apeli siapa? Yang menggenggam hati cewek. Siapa? Allah. Maka saya bilang, bila kamu rindu dengannya, jangan pernah kamu sebut namanya, tapi sebutlah namanya, tapi sebutlah dia Allah yang menggenggam hatinya. Ya Allah, bila dia jodohku, jadikan dia istriku ya Allah. Bukan mengemis-ngemis iba di hadapan calonmu, dek, mbok yo ayo kamu nikah sama aku. Kok cowok ngemis-ngemis sama cewek supaya mau jadi pasangannya? Seumur hidupmu kamu akan dijajah sama istrimu. Jadi jangan salah, hari ini kalau ada suami dijajah sama istri, itu karena dari awal suaminya goblok. Please menikahlah denganku, aku nggak bisa hidup tanpamu. Alah goblok. Sehingga ada peluang istri untuk menjajah kamu. Kalau saya nggak begitu, ya Allah, bila dia jodohku jadikan dia istriku ya Allah. Namun bila dia bukan jodohku, bunuh saja jodohnya ya Allah. Doanya begini loh nak, ya Allah, kalau kamu rindu dengan seorang perempuan, kamu boleh menyebut namanya di dalam doamu.
Tapi kamu juga tidak boleh sakit hati kalau dia bukan ditakdirkan untukmu. Makanya kemarin Ramadan quote-nya Gus Miftah yang paling viral apa? Berbukalah dengan yang setia, bukan yang manis. Kenapa? Karena yang manis kadang banyak bohongnya. Makanya Pak Dewan, Pak Wakil Bupati, setialah dengan rakyat, nggak usah ngumbar janji manis. Yang sering banyak kena penyakit diabetes itu siapa? Rakyat apa pejabat? Salah, rakyat. Kenapa rakyat? Karena terlalu banyak makan janji manis dari pejabat. Makanya terima kasih Pak Wakil Bupati, Pak Dewan. Kalau kamu mendengarkan kalimatnya Gus Miftah, nggak usah pakai hati. Jadilah seperti pohon pisang, punya jantung tapi nggak punya hati. Izin Pak Wakil Bupati, saya minum dulu kopi supaya badan saya seger. Sangit ya Allah. Sangit mambu tangannya Murtado. Murtado jadi cowok seperti kopi. Murtado pahit sih tapi banyak yang mencintai. Hanya dua hal yang bisa membuat saya satu kopi, dua istri. Murtado nambahi 3 telembuk. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, semangat yang pengen saya bawa apa? Bapak Ibu, terutama sahabat-sahabat saya muda. Wa ma ladzatu illa ba'da ta'bi. Tidak ada kelezatan kecuali setelah kesusah payahan. Saya beberapa kali ketemu sama teman-teman yang punya kuasa di Jakarta. Gus, saya tuh lihat Gus Miftah capek deh. Kenapa Pak? Wirawiri seluruh Indonesia nggak pernah berhenti. Sudah Gus Miftah di Jakarta saja, terima acara TV saja, tak kasih jabatan komisaris BUMN di Jakarta. Gus Miftah nggak usah kemana-mana. Saya bilang, kalau yang saya pikir itu diri saya sendiri Pak, cukup Pak. Cukup saya ngaji di TV-TV, ibu-ibu lihat saya dari kaca, saya jadi komisaris BUMN. Persoalannya bukan itu Pak. Ada atmosfer, kalau bahasa anak-anak muda sekarang, vibes. Apalah bahasa orang tua apa ya? Atmosfer lah yang berbeda, nuansa. Saya bisa keliling Indonesia, akhirnya saya tahu, oh orang Brebes kebiasaannya kayak gini, punya lato-lato asin, telur asin ya, bukan lato-lato. Ketika saya ngaji di Pemalang, saya paham, ternyata di Pemalang ada sarung namanya toldem. Serius? Toldem? Ya toldem, nggak usah kepanjangannya apa, cangkeme, mancing-mancing ya. Malah takon, toldem kepanjangannya apa? Toldem itu kepanjangannya toldem. Lah kemarin jalan tol itu kan didiskon. Saya baca berita di TV Pak, pembaca beritanya kurang ajar. Idul Fitri tahun ini ada diskon. Harusnya kan diskon tarif tol. Lah hostnya ini tidak bicara tarif tapi diskon langsung, jadi diskon tarif tol.
Beda Pak. Kalau saya ngaji di TV, saya kan masih punya acara di TV, Jalan Dakwah Gus Miftah di BTV. Dengan saya seperti ini, beda Pak. Kalau di TV nggak mungkin lagi ngaji bakul gorengan wirawiri, nggak ada. Jualannya apa ya? Tahu. Oh cireng. Oh tahu. Sing ngomong ini siapa? Nanti kamu ikhtiar dulu, kalau nggak laku baru kamu buang. Gimana sih? Usaha dulu dong. Ya disuntak-suntak kan cepet laku, blek gitu loh. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, alasan berikutnya apa? Selain saya pengen memberikan semangat kepada anak-anak muda, nggak ada orang sukses tanpa proses yang panjang. Betul? Ya kalau kamu hari ini melihat Gus Miftah enaknya doang, oh kamu salah. Sukses itu melalui banyak proses, bukan melalui banyak protes. Maka kalau ada orang sukses, kenapa dia bisa jadi wakil bupati? Kenapa dia bisa jadi anggota dewan? Yang perlu kamu lihat bukan kesuksesannya, tapi prosesnya. Maka apa? Gus Miftah selalu bilang, fokuslah kepada proses, jangan berorientasi kepada hasil. Allah memerintahkanmu untuk berikhtiar, tidak memerintahkanmu untuk berhasil, untuk sukses. Siapa yang mewajibkan kita sukses? Sehingga orang tua kalau seperti itu enak Bu. Anaknya mondok, sekolah, kuliah, rampung, nganggur, belum dapat pekerjaan, ibunya mulai cerewet. Kamu keprimen, cilik tak gede, ke goblok tak pinter, ke kecil sampai perguruan tinggi. Kenapa begitu kamu selesai kuliah kamu nganggur? Kapan kamu balas budi sama ibumu? Ini salah. Kewajiban orang tua itu menyekolahkan anak, kewajiban anak itu belajar, kewajiban guru itu mengajar. Soal sukses itu bukan tanggung jawab anak, bukan tanggung jawab orang tua, bukan tanggung jawab guru. Urusannya Gusti Allah. Masa anak jadi stres gara-gara orang tua? Kapan kamu balas budi untuk bapak ibumu? Kalau saya jadi anaknya akan saya jawab. Kenapa Anda minta balas budi kepada saya, Bu? Toh saya juga tidak minta untuk dilahirkan. Jenengan biyen gawe karo bapak, inyong yo ora ngrasake kepenak. Loh, kamu lihat bapak ibumu buat? Enggak. Malah dia tanya buat apa, Gus? Nah, fokuslah kepada proses. Saya bilang begini, oh Pak. Ini Pak Wabub nih, kenapa kok Anda jadi pejabat kok harus istiqomah? Kita tuh nggak boleh sombong Pak. Dari sekian banyak amal yang kita lakukan, umpamanya kayak dulur-dulur hadroh ini, kamu sebulan manggung berapa kali umpamanya? 30 kali, sehari satu sajalah. Amin. Ya siapa tahu kan, kamu pede jadi anak hadroh. Kamu besok ngelamar cewek, ditanya, pekerjaanmu apa? Kamu jawab, penerbang. Pesawatnya apa? Hadroh Airline. Gagah. Paling orang bilang apa anak hadroh? Modalnya cuma sarung. Kamu jawab, jangan lihat sarungnya tapi lihat hadrohnya goblok. Hadroh kok isine. Kita nggak tahu leh, kamu ke sholat kemana, Pak Wakil Bupati bikin amal apa, kebijakan apa. Persoalannya adalah mana amal yang kira-kira mendatangkan Allah, kita nggak pernah tahu Pak. Umpamane Pak Polisi bekerja tugas dari usia 20 tahun sampai 58 tahun, berarti dia mengabdi kepada negara selama 38 tahun. Kamu 38 tahun mengabdi kepada negara, siapa yang tahu abdi mana yang mendatangkan rahmatnya Allah? Itulah jadi alasan kenapa kita tidak boleh berhenti berbuat baik.
Dari semua amal, kayak teman-teman saya ini ada bribda, bribka di sini Muhammad. Bisa jadi dari semua kebaikanmu. Oh, yang mendatangkan rahmat Allah ternyata ketika pengajian di Luwung Gede. Nggak tahu kok. Kok mau amin kita goblok? Telat malaikatnya minggat yuk. Saya sama Mbak Polisi. Saya sehari mendatangi 3, 4, 5 panggung setiap hari. Saya nggak pernah tahu panggung mana yang mendatangkan rahmatnya Allah. Padahal Anda tahu seseorang itu besok masuk surga bukan karena banyaknya amal, tapi karena rahmatnya Allah. Siapa tahu saya yang sakit datang malam hari ini justru mendatangkan rahmatnya Allah. Anda datang apa adanya, duduk tikar apa adanya, basah, nyaman banget, malah seolah-olah di pinggir pantai. Duduk di hadapan kiai tungkae selonjornya kayak kiai. Ya Allah yu. Orang rumangsan itu tungkakmu meletek yu. Yang menjadi problem tungkakmu pas raiku yu. Pede banget cah iki. Katanya mbok murtado iki. Kita nggak tahu. Maka kita berharap malam hari ini Allah mengutus malaikatnya sebagaimana Allah sampaikan dalam Al-Qur'an. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Tatanazzalu alaihimul malaikah, Allah menurunkan malaikat kepada siapa? Yang pertama, yang meniatkan seluruh amal ibadahnya karena Allah. Saya yakin baik panitia maupun jamaah yang datang, semuanya datang ke sini semata-mata mengharap ridhonya Allah. Amin. Kemudian amal itu diterima oleh Allah dengan mengutuskan para malaikatnya datang kepada kita. Alasan yang kedua adalah tsumastaqamu, amal itu dilakukan secara istiqomah. Saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya istiqomah dalam kebaikan. Wakil Bupati istiqomah dalam kebaikan, Pak Dewan istiqomah dalam kebaikan, Pak Polisi istiqomah dalam kebaikan, Murtado istiqomah dalam kejombloan. Murtado, ada 3 cewek di sana yang melihatmu Murtado. Iya. Siapa tahu kamu berjodoh Murtado dengan siapa? Vokalis Hadro. Persoalannya Murtado, kamu dengan mbaknya beda pemikiran. Murtado mikir mbaknya, mbaknya mikir aku. Akhirnya Murtado pulang, langsung mempraktekkan quote-nya Gus Miftah, kupinang engkau dengan bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kenapa? Karena aku sadar diri memilikimu hanyalah sebuah mimpi. Sekarang kamu ganti dok, kupinang engkau dengan Allahumma barik lana fima rozaktana wa qina adzabannar. Karena aku sadar diri hanya akan menjadi penikmat catering di hari pernikahanmu. Cuaks. Santai Murtado. Jomblo itu free hatin. Apa yang dibawa oleh malaikat ketika menghadiri majelis malam hari ini? Makanya panitia jangan bersuudzon. Kenapa tadi siang hujan? Itu cara Allah mengirimkan rahmatnya. Amin. Betul Bu? Hujan aja kayak gini kok, santai saja. Hujan itu rahmat. Makanya kenapa saya tidak pernah mau nolak hujan? Berarti saya menolak rahmat. Biasanya kalau saya kepepet, kasihan jamaahnya. Kalau pengajian kok hujannya lebat banget, kayak kemarin di Tegal, di daerah Bojong,
Akhirnya panas. Yang biasa saya baca cuma satu, Pak. Satu sholawat nariyah, dua surat Tabbat Yada Abi Lahabi Watab. Kenapa yang saya baca Tabbat Yada? Karena saya tahu, Pak, Allah itu tidak akan menurunkan rahmatnya kalau di dalamnya ada Abu Lahab. Makanya kalau hujan baca Tabbat Yada, udannya mandek. Armena rahmat, bajingan anak Abu Lahab. Jadi besok kalau Pak Dewan datang, bacakan Abu Lahab. Jangan ya. Kalau Pak Dewan datang, Pak Wakil Bupati datang, yang perlu kamu nyanyikan satu lagu nih. Gundul Gundul Pacul. Karena itu adalah pepeling Wali Songo untuk memberikan nasihat kepada para pejabat supaya tidak gemblelengan. Kalau gemblelengan wakul glimpang segane dadi saratan. Jangankan cuman wakil bupati, jangankan cuman dewan. Siapapun kalau dia gemblelengan, glimpang dadi saratan. Makanya saya bilang sama Mas Iman, polisi-polisi kita di sini, kamu pangkatnya rendah nggak apa-apa Le, tapi selamat. Daripada jenderal bintang 2 vonis mati. Kenapa? Gemblelengan. Saya itu sering memberikan nasihat kepada Kapolri, kepada teman-teman polisi. Saya besok tanggal 2 ini, tanggal 3 pernikahan anaknya Pak Wahyu Asrena Hadiningrat. Asrena. Saya bilang, ayolah. Bagaimana masyarakat hari ini kembali percaya dengan polisi? Di mana-mana saya kampanye. Polisi itu penting. Tapi juga teman-teman polisi saya belain, Anda harus menjaga institusi dan marwah polisianmu. Betul? Coba Anda bayangkan kalau Brebes gak ada polisi sebulan saja. Apa yang terjadi? Murtado ngetengi fatayat. Makanya kita jaga itu. Mohon bersabar Murtado. Sabar itu indah. Indahnya kapan? Ya sabar, anugerah atau azab. Nah, kayaknya azab ini ya. Apa? Anugerah. Kayaknya ramane kayaknya ya. Dibelai sama bapaknya. Kayaknya meh dipek mantu ya. Punya anak gadis, Pak? Oh, akeh le, akeh. La takhaf wa la tahzan. Orang Brebes, jangan takut. Kamu takut kenapa? Padahal Allah sampaikan innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Wa la tahzanu, jangan susah. Tapi kalau Gus Miftah malam hari ini susah. Pengajian bengok-bengok dari tadi, tidak ada kipas angin. Itulah kalau kita berharap sama manusia, kecewa. Kipas angin pun tidak ada. Maka saya hanya berharap kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ambillah nyawanya ketua panitia yang tidak membawakan saya kipas angin, ya Allah. Andi kipasnya ya? Oh, ketua panitianya gie. Oh, sudah mulai meninggalkan dunia hitam. Buktinya apa? Jenggotnya putih semua. Kipas anginnya ngendi? Rusak. Kenapa Bu? Kipasnya pakai apa? Pakai kertas. Ya Allah, kere temen toyu. Oh ini Bu Kades. Masya Allah, Kadesnya perempuan. Hati-hati. Suaminya mana? Oh suaminya, hati-hati Pak. Perempuan tuh nggak punya jabatan Pak, menangan. Apalagi perempuan punya jabatan. Ciri-cirinya jilbabnya hitam. Ada Bu Kades. Tadi Bu Kades nyapa saya begini, Assalamualaikum Gus. Saya pikir karena malu, ternyata pamer cincin. Semoga Bu Kades panjang umur ya. Orang sedunia mati, Bu Kades hidup sendiri. Tuh kan, langsung tutup muka. Wong wadon kiye, orang di jabatan bae menangan. Apa maning du jabatan? Coba kalau Pak Wakil Bupati, istrinya wakil ketua tim penggerak PKK. Kalau yang laki-laki kepala desa, istrinya ibu kepala desa. Ini yang jadi kepala desa istrinya, nggak ada istilah bapak kepala desa.
Wahai bapak kepala desa, nggak pantas. Masa jadi bapak ketua tim penggerak PKK? Wong lanang nimbangi bayi kayak gini. Ayo bayi ini mana? Ya ora pantas. Tapi langsung suaminya bilang, sorry Gus, walaupun dia kepala desa, saya yang di atas Gus. Oh kadang di bawah katanya. Oh Abu, keprimen ya kepala desa deh, jujur temen ya. Oh sukanya di bawah, dasar lemah. Nah, Allah takhafu wa la tahzanu, nggak boleh takut, nggak boleh sedih. Bagaimana caranya? Akan saya sampaikan cerita yang sangat indah, cerita hikayah dari Imam Ahmad bin Hambal alias Imam Hambali, supaya pengajian malam hari ini berkah. Amin. Ya leh, aku tak minum dulu, kamu selawatan deh. Orang badok bahaya. Apa lagu yang lagi ngetren apa saiki? Buku kepala desa jaluk lagu apa? Apa? Janda dalam kolam? Apa ramodar ya? Kan kelelop. Janda dalam kolam. Pak Wakil Bupati minta lagu apa Pak Wakil Bupati? Oh sampun. Oh ributnya sudah. Banyulangit. Wis udan kat mau yuk. Apa Pak Dewan? Tetap demen, demen karo siapa? Lagu ini keprimen tetap demen. Coba dikasih contoh Bu Lurah. Ini vokalis beliau. Kelihatan wajahnya kayak mie. Bisa dihilangkan, tetep bae demen. Perasaan sun keganggu, yen sedina beli ketemu. Kalau nggak bisa ya sewu kuto, Gus. Sewu kuto. Jangan, sewu kuto tuh bikin stroke. Si sewu. Lah sewu kuto wis tak lewati, kesel yuk, kesel. Tapi kata berkah Gus. Kesel. Ibu bisa lagu judulnya Hoak. Wah masa nggak bisa Bu? Ada satu lagu judulnya Hoak. Bukan seneng hoak belum. Iya itu lagu judulnya Hoak. Bukan seneng. Itu lagu. Bukan seneng. Tak gebuk lo ya. Rada kempling Gus. Coba bayangkan Pak Wabub, betapa stresnya suaminya. Lah, sama kiai bae ngeyele kayak kiye. Apa maning karo bojone? Ada lagu Bu judulnya Hoak. Hati senang walaupun tak punya uang. Hoak. Oroh. Lah ya hoak. Saya yakin nih. Tapi lumayan loh. Sing lanang biasa-biasa baik, sing wadon ayu ya. Nah, besok yang laki-laki masuk surga karena bersyukur, karena punya istri cantik. Istrinya masuk surga karena bersabar. Karena dibujuk kayak iye. Oh polisi. Dinyanyiin terus Gus. Polisi dia? Iya. Oh kamu polisi? Polsek Larangan. Pistolnya dua ya? Iya. Betul. Satu ya betul, satunya pistol peluru besi baja. Satunya air. Pelurunya air. Tak pikir aku ki wis kentir. Ternyata ketemu kalau lurah luwih pekok. Stres. Makasih Ibu. Kentir ketemu stres ya Gus. Lanjut nopo rampung? Kipas angin bae langka. Ada cowoknya, ceweknya nggak ada. Ya itulah nasibnya Murtado. Dok, colokan dok. Oh langka. Kere temen ya. Ada ya Allah. Samudra. Bagaimana kemudian 4 imam ini mengajarkan kita kedewasaan di dalam bermadzhab.
Tidak harus saling menjelekkan walaupun kita berbeda. Pelajarannya apa? Besok saya pengen pileg di Brebes ini tidak ada orang yang bertengkar hanya gara-gara beda pilihan. Setuju? Jaga kekompakan dan kerukunan. Kalau kalian berkelahi tawuran gara-gara beda pilihan, yang pusing kepalanya polisi. Tambah pekerjaan baru. Warganya Bu Lurah luwung gede harus akur. Betul Bu Lurah? Kalau suaminya Bu Lurah ditanya, besok kamu nyoblos apa? Pasti dia jawab, nyoblos Bu Lurah. Imam madhab ini, saya nggak mau cerita semuanya Bapak Ibu, saya mau cerita satu saja. Bagaimana kemudian membangun optimisme hanya dengan satu amalan. Imam Ahmad bin Hambal di usia tuanya dia pengen mendatangi satu tempat. Imam Ahmad bin Hambal itu tempatnya di Baghdad. Dia pengen bepergian ke satu tempat namanya Basrah, salah satu kota di Irak. Jaraknya panjang. Dia sudah sepuh, pengen berangkat sendiri tanpa ada pengawalan. Maka dia memutuskan berangkat dari Baghdad ke kota Basrah. Apa Bu? Kaget. Sing keren polisi nih kayak, cuman begini tok. Saya curiga, jangan-jangan nggak punya jantung nih. Nah, ibu bapak, sampai Basrah sudah masuk waktu maghrib dan isya. Beliau akhirnya melaksanakan sholat maghrib dan isya di salah satu masjid di kota Basrah. Ini Anda hari ini yang punya hajat, punya keinginan kayak Pak Dewan pengen nyalon lagi, Pak Wakil Bupati nyalon lagi, atau siapapun yang punya hajat, ibu-ibu pengen anaknya jadi anak yang hebat, pengen dikabulkan hajatnya oleh Allah, tolong nanti Anda ambil hikmah pelajaran dari cerita ini. Cuman saya satu pesan Bu, kalau mendoakan anaknya tolong yang pas. Kemarin orang Jogja berangkat ke Kalimantan, pulang malah kere gara-gara ibunya salah doa. Anaknya berangkat minta doa sama ibunya, Bu saya mau berangkat ke Kalimantan, tolong saya didoakan Bu. Ibunya mendoakan, akhirnya anaknya di Kalimantan malah miskin, gak punya apa-apa. Saya tanya, siapa yang salah? Ibu saya Gus. Salahnya di mana? Saya kemarin mau berangkat minta doa sama ibu saya, Bu tolong kula digulungake ya di Kalimantan. Dijawab sama ibunya, iya nak saya doakan mudah-mudahan di Kalimantan gak ada apa-apa. Akhirnya kabul, di Kalimantan gak ada apa-apa. Makanya kalau berdoa itu tutup poin saja. Murtado, kalau kamu suka sama cewek, ya WA-nya tutup poin saja. Kamu WA sama mbak-mbaknya, Dek mau nggak kamu jadi makmumku? Mbaknya jawab, sorry Mas Murtado, aku sudah sholat. Goblok. Kayak saya punya santri Pak, namanya Wahyu. Kalau nembak cewek, ceweknya nggak pernah mau. Dia mau menikah, jomblo selawase. Gara-gara apa? Saya tanya sama ceweknya, kenapa kamu ditembak sama Wahyu gak kamu terima? Mohon maaf Kiai, saya tidak bisa menerima Wahyu. Kenapa? Karena kalau saya menerima Wahyu dikira Nabi. Nes temen. Akhirnya dia sholat, dia berdoa Imam Ahmad bin Hambal. Gak ada yang tahu kalau itu adalah imam besar. Padahal beliau itu adalah orang yang hafal dengan sejuta hadis. Beliau sangat soleh, beliau sangat zuhud, zahid. Sholat selesai Pak, habis isya beliau mau tidur istirahat di dalam masjid, didatangi sama marbot James Bond, jaga masjid dan kebon. Ya Syekh, Anda siapa? Saya musafir. Ungkapan Syekh itu bisa berarti 3 hal di saat itu. Yang pertama orang berilmu, yang kedua orang tua, atau ketika orang berharta. Imam Ahmad bin Hambal ini karena dia asing gak dikenal, sama marbot masjid dipanggil Syekh yang berarti orang tua. Dia tidak tahu kalau di depannya ini imam besar, imam yang sangat soleh dan zuhud. Kenapa? Karena waktu itu belum ada foto. Makanya orang zaman dulu Pak kadang-kadang tahu namanya tapi tidak lihat wajahnya. Kalau sekarang mohon maaf, lihat wajahnya walaupun belum kenal orangnya. Ibu-ibu pasti umpamanya, Anda pasti lebih kenal dulu saya di YouTube, di medsos dibandingkan lihat langsung aslinya. Betul Bu? Pertanyaannya, ganteng di YouTube apa aslinya Bu? Siapa sih ngomong?
di YouTube. Siapa yang bilang? Kamu benar. Kalau orang dulu kan biasa. Saya dengar nih namanya di sana ada Pak Pujo. Tapi wajahnya kayak apa? Belum pernah lihat karena waktu itu belum ada foto. Belum ada video. Kalau sekarang belum ketemu orangnya sudah ketemu fotonya. Yang celaka apa? Sebenarnya orangnya jelek, diedit cakep-cakep, diposting. Akhirnya Murtado seneng. Begitu jumpa darat, ya Allah, di medsos, wow, lihat aslinya, wah. Makanya saya itu paling benci, Nduk, kalau ada orang posting foto diedit cakep-cakep, Bu. Kenapa? Kasihan Gus Miftah yang sudah cakep dikira editan. Wah. Ditegur dia, Syekh, Anda siapa? Saya musafir. Anda mau ngapain? Saya mau tidur di dalam masjid. Marbotnya bilang, peraturan takmir kami wahai Syekh, tidak boleh tidur di dalam masjid. Diusir Pak Imam Ahmad bin Hambal, padahal imam besar, hafal 1.000.000 hadis. Beliau keluar tanpa memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah orang besar. Coba kalau yang datang bupati, wakil bupati, amankan dulu. Jangan begitu Pak Wabub, biasa-biasa aja. Bila perlu Pak Wabub datang sembunyi-sembunyi, lihat orang miskin dari kejauhan, ya dilihat tok, dibantu. Saya itu senang kalau lihat pejabat tidak terlalu protokoler, Pak. Biasa aja. Pak Wabub datang, santai aja. Jangan sok-sokan, mentang-mentang pejabat. Wah. Kalau saya itu dikasih pengawal dulu sama Pak Wakapori, saya itu kebetulan punya ajudan 3 Pak Wabub, 2 Brimob, 1 Kopassus. Itu karena orang khawatir dengan saya, bukan saya yang butuh. Karena saya dulu banyak dibully, diserang sama netizen macam-macam, Pak Wakapori, Gus tak kasih pengawal ya, dikasih Brimob 2 sama Kopassus 1. Saya nggak butuh, tapi kalau nggak saya pakai, Brimobnya nganggur, nggak punya pekerjaan gitu. Saya waktu itu yang ngasih Pak Gatot, kalau Kopassus yang ngasih Pak Wakasat, teman saya Pak Agus. Gus, biar ikut dakwah bareng Gus Miftah. Oh ya terima kasih Dan. Tapi ya itu, saya punya pengawal 3. Ini sakit gantian, nggak kuat ngawal saya Pak. Karena jadwal saya terlalu sibuk, terlalu padat. Kadang-kadang yang sakit Brimobnya, besok gantian Kopassusnya, besok Brimobnya lagi. Ini goblok temen ya aku. Diusir dia Pak Bu, keluar Bu. Akhirnya dia sholat di teras masjid. Dan sudah tidur di teras masjid, datangi sama marbotnya, hei Mas, rasa ngeyel Syekh, nggak boleh tidur di dalam, malah tidur di teras. Pergi, didorong-dorong Pak Syekh Imam Ahmad bin Hambal. Saya satu hal ya Bapak Ibu luwung gede, saya paling nggak suka kalau di masjid ada peraturan nggak boleh tidur di masjid. Maling saja mau ke masjid, orang tidur nggak boleh. Sekarang banyak masjid di kota-kota besar dikunci Pak. Dibilang apa? Khawatir nanti ada orang tidur, atau khawatir ada maling masuk. Kalau ada maling masuk, saya malah bersyukur, maling saja masih mau masuk masjid. Masa bulurang enggak? Gus, nanti kalau tidur di masjid, waktunya sholat subuh nggak bangun, ya apa-apa, sekalian disolati. Repot amat. Kita tuh sering lupa egois, tidur di masjid nggak boleh. Coba fungsi masjid itu apa sih? Apalagi musafir. Ya kalau kemudian takut kemana-mana dikasih pembatasan, boleh tidur tapi di sini. Sehingga apa? Orang cinta dengan masjid. Sekarang juga sama, Ramadan, mentang-mentang ramai, anak kecil dilarang ke masjid. Sudah di rumah saja anak kecil, nggak usah ke masjid. Pak, kamu itu nggak akan ngurusi masjid selamanya. Kamu besok juga mati. Yang meneruskan siapa? Mereka. Orang tua jangan egois. Nanti kalau ke masjid anak-anak ramai, ganggu khusyuknya orang tua. Ingat, kalau orang tua punya pemikiran, ramenya anak ganggu khusyuknya orang tua, anak juga punya pemikiran, khusyuknya orang tua ganggu ramenya anak. Kan bener Pak. Lu anak rame kan lumrah. Umpamane sing tua sholat, anak kecil pelayon, dolanan mercon, Allahu Akbar, ora apa-apa. Cilik ya. Yang jadi masalah itu yang rame bulurah. Anak kecil yang tua traweh,
Anak kecil menyalakan petasan ya biasa-biasa baik. Tapi ingat ya Mas ya, haram hukumnya menyalakan petasan di mata ulama. Kamu ingat. Haram Pak Wabu menyalakan petasan di mata ulama, bledos matane. Satu lagi, mendoakan orang mati hukumnya haram. Haram. Yang boleh mendoakan orang yang sudah mati. Kalau mendoakan orang mati hukumnya haram. Murtado, mati yo. Kan haram. Siji maning, haram hukumnya orang ziarah di kubur. Gak boleh Pak Wabu. Haram hukumnya orang ziarah di kubur. Orang ziarah kok di kubur? Ya kelenger ya. Keterangan menerangkan. Itulah bedanya laki-laki sama tiang listrik Pak. Tiang listrik madangi, tiang jaler metengi. Akhirnya orang ini keluar dari masjid, syekhnya ini sambil berlari-lari bawa baju, pakai celana jin. Ana maning. Angel temen ya wong luwung gede ya. Melayune kayak wadon maningnya kan. Inyo ngerti pasti arane Laura. Lanang ora wadon ora. Dia diusir, bahkan dijongkrokkan, didorong-dorong. Dijongkrokkan ki apa bahasa Indonesia kok dijongkrokkan itu? Apa Bu? Jongkrok nak? Bahasa Indonesia nih. Jongkrokan itu apa? Bukan, beda. Dorong ya dorong. Susah. Bahasa Jawa itu memang susah Bu. Pak Lurah, Bu Lurah, Pak Wakil Bupati punya uang 1.000. Itu bahasa Jawanya apa? Sakmung-munge. Bahasa Indonesia ini apa? Enggak ada. Masa sehanya-hanyanya? Pak mantan wakil, sehanya-hanyanya nggak bisa. Seayak-ayaknya, beda. Susah bahasa Jawa itu. Kalau saya parian bahasa Jawa itu gampang. Oh, yang duduk di bawah saya doakan little body. Sini tiga tel kelebon body. Bahasa Indonesia ini apa? Langka. Cara. Kunduran truk. Bahasa Indonesia. Langka. Masa keterbelakangan truk? Sejak kapan truk stres? Keterbelakangan mental. Nguyuh anyang-anyangan. Langka. Apa Bu Lurah? Masa kencing tawar menawar ke primen? Inyong bedake sing nguyuh Bu Lurah apa mbambake gadis kae. Orang ndeleng wonge ngerti sangka suarane. Ya, kalau umpamanya masih cerit gitu. Kalau Bu Lurah yes. Coba lu. Beser. Malah Bu Lurah pioh. Kan logro. Bu Lurah dhewek sing ngomong keprimen, longgar. Akhirnya dia keluar didorong dari masjid. Tidak jauh dari masjid ada penjual roti yang sedang membuat adonan roti. Melihat ada orang tua didorong-dorong, dia berkata, "Ya Syekh, tang, kesini Syekh. Man anta? Ana musafir." Anda siapa? Saya musafir. HP-nya cross by gaya. Pengajian yang penuh dengan iklan, ya. Iklan orang pekok.
Dipanggil, sini. Datang Syekh ini. Anda siapa Syekh? Orang tua kamu siapa? Anak musafir. Ya sudah deh, daripada Anda didorong-dorong di masjid, silakan Anda menginap di rumah saya. Dikasih makanan, dikasih minuman, dikasih hidangan. Karena memang mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Salah satu ciri orang beriman itu apa Bu Lurah? Memuliakan tamu. Makanya kalau ada tamu dimuliakan, jangan wirawiri. Kalau punya tamu Pak Dewan disuguh, punya degan tamune didegani, duwene wedang tamune diwedangi, duwene sego tamune disegani, duwene susu tamune di damelke susone keprimen. Tapi ya susone sih. Ya karena saya tahu cowok itu seperti soda. Kalau ketemu cowok itu seperti soda. Kalau ketemu susu pasti gembira. Iya. Yeah! Bu Lurah tahu kenapa namanya susu? Karena jumlahnya 2. Kalau 1 su. Kalau 3 su. Kok gunung apa toh yuk? Kok gunung kembar keprimen? Susu sapi kayak lo. Cangkeme. Kan aku jadi ingin. Mana ini malam Jumat lagi? Kan aku jauh dari istri. Kalau Pak Lurah enak, pulang langsung tul jainak ora nudel ora penak. Nudel rasa penak sing didudul dangak-dangak. Lah nyang nudel sapa? Telembok matane telembok keprimen. Emangnya aku cowok apaan? Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, adalah dia memuliakan tamu. Tamu disuguh. Sing kebalik apane? Wah, pecine NU anak kecil. Saya doakan yang pecinya NU masuk surga. Pecine. Ndase nyemplung neraka. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, disuguh. Ini yang punya rumah tetap dengan santainya membuat adonan roti. Tapi setiap kali dia memecah telur, dia mengucapkan astagfirullah, 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 astagfirullah. Ketika dia menuangkan air di atas tepung, dia mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dia membuat adonan roti, mulutnya tidak pernah berhenti mengucap astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dia tidak pernah berbicara dengan tamunya kecuali ditanya. Sehingga satu saat Asy-Syaikh Al-Imam Ahmad bin Hambal bertanya kepada orang ini, Mas, kamu melakukan ini udah berapa tahun? Sudah 30 tahun. Ya Syekh, ada nggak bedanya kamu membuat roti dengan mengucapkan istighfar dengan tidak? Oh ada Syekh. Saya mendawamkan mulut saya untuk membaca istighfar setiap kali saya membuat roti. Saya pecah telur, astagfirullahaladzim. Saya menuangkan air, astagfirullahaladzim. Saya membuat adonan roti, astagfirullahaladzim. Saya memanggang roti, astagfirullahaladzim. Bahkan ketika saya menjual, saya mengucapkan astagfirullahaladzim. Saya bertanya, ada nggak bedanya Mas? Oh ada Mas. Gara-gara saya membaca istighfar setiap saat, hampir semua permintaan saya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hampir semua keinginan saya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal bertanya, wahai penjual roti, ada enggak doamu yang belum dikabulkan oleh Allah? Ada ya Syekh, cuman satu hal. Semua permintaan dan permohonan saya dikabulkan oleh Allah kecuali satu perkara. Apa itu wahai penjual roti? Saya setiap malam berdoa supaya ditemukan dengan seorang imam yang menjadi panutan saya. Namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Sampai malam hari ini saya belum bisa ketemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Yang terjadi apa Bu? Imam Ahmad bin Hanbal mengucapkan takbir, Allahu Akbar. Ternyata ini cara Allah mengundang saya ke tempat ini. Saya diusir dari masjid, saya diusir dari teras masjid, saya didorong-dorong ke jalan. Ternyata ini adalah cara Allah mempertemukan kamu dengan saya. Cara Allah mengabulkan doamu. Perkenalkan, saya Imam Ahmad bin Hanbal. Langsung dia menangis, dia cium tangannya, dia peluk.
Dia sampaikan kepada Tuhan, terima kasih wahai Tuhan atas semua anugerahmu. Pelajarannya adalah, benar hadis Nabi yang menyatakan, perbanyaklah membaca istighfar. Maka dengan istighfar, Allah akan mengurai kesedihanmu menjadi sebuah kebahagiaan. Dan Allah akan memperbanyak rizkimu atas istighfar yang kamu panjatkan. Ibu, tolong, selain sholawat, fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Banyak baca istighfar. Sambil duduk seperti itu, Anda pegang, kalau nggak ada tasbih, minimal dengan jarinya sendiri, astaghfirullah, astaghfirullah. Tanpa harus kita lafalkan melalui jahar, tapi minimal hati kita beristighfar, astaghfirullah. Ada janda wirawiri maning, astaghfirullah. Kalau ini astaghfirullah apa alhamdulillah ini? Atau innalillah. Janda tua wirawiri maning, alhamdulillah. Pokoknya gede, astaghfirullah. Bulura coba dibisakan, teman-temanku polisi Banser, leh di kantor, di jalan, astaghfirullah, astaghfirullah. Enggak ada doa yang ditolak oleh Allah ketika dimulai dengan membaca istighfar dan sholawat. Para jomblo-jomblo, untuk calon suamiku, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, al-fatihah. Kamu minta, setelah itu kamu beristighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih. Kamu minta sama Allah, ya Allah ya Rabb, mudah-mudahan calon suamiku bukan dari barisan codot rahimakumullah ya Allah. Murtado juga begitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, untuk calon istriku mudah-mudahan tidak diganggu dan bukan bekasnya codot, al-fatihah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Nah, sing guyu bekasnya codot kayak. Nah, istighfar yang sering saya baca Bapak Ibu, mumpung ini bulan Syawal, kita belum terlalu jauh dari kesucian. Yang biasa saya baca adalah sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika, wa wa'dika, mastata'tu, a'udzubika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya, wa abu'u bidambi, faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini istighfar, Bu, dikatakan sebagai istighfar yang paling top. Kenapa? Karena di dalamnya ada pengakuan. Abu ulaka binikmatika alayya. Kita itu sering mengingkari nikmatnya Allah. Setiap kali melihat sesuatu hanya kurangnya saja sudah dikasih hidung. Dikasih hidung yang dilihat bukan fungsinya tapi peseknya. Membanding-bandingkan hidungnya dengan hidung orang lain yang lebih mancung. Padahal ingat, pesek itu adalah mancung yang tertunda. Yang dilihat cuman kurangnya, dibawa ke dokter minta disontek solikin. Apa? Silikon. Lah ya, yang nyontek silikon namanya dokter solikin. Dikasih gigi yang dilihat bukan fungsinya tapi merongosnya. Padahal merongos itu istimewa, sampai ada peribahasanya, merongosong berbunyi nyaring. Otong kosong itu bukan merongos, Bu, itu karunia dari Allah supaya nggak ada laki-laki yang berani mencipok kamu, Dok. Kamu mau dicipok sebagai gadis, arahnya kayak siapa yo? Butuh cakil. Maka satu-satunya tokoh pewayangan yang tidak pernah minum susu ibunya adalah Buto Cakil. Kamu tahu kenapa alasannya? Kalau sampai dia nyusu mbok nih, remuk susu nih mbok nih. Oh, jangan kayak gini, potol ya susu nih. Sudah dikasih alis, dilihat kurangnya. Abu laga bini mati ke alia, dilihat kurangnya. Disepidoli, dilukis. Pak Dewan, hanya dari alis saja saya bisa membuktikan bahwa perempuan itu tidak bisa diatur oleh suaminya. Jangankan aturan suami, aturan Allah saja dirubah. Alis sudah bagus, dikerok sampai habis, dilukis dewe nganggo sepidol. Nganti ibu ya Allah, alisnya kayak galengan, kayak gini.
Bu Lurah alisnya ya Allah kayak celurit. Nanti pulang raup alisnya hilang ngaca. Yo, kayak jin ya, kayak jin. Randuwe alis. Wong wadon iki apa palsu ya? Alisnya gede lukisan, raine alus pupuran. Idepe dawa sambungan, irunge mancung suntikan, untune rata kawatan, bodinya dhuwur sandal jincitan, susune gede ya ganjelan. Kayak bengak-bengok wong lanang tukang ngapusi, sing ngapusi ki raimu ki lho yo. Kata Pak Polisi ini, yes, yes. Oh, penambah gairah. Oh, suamimu suka kalau alismu kayak galengan, nambah gairah. Jadi alis gede tambah ngaceng kayak gini. Anak-anak baik Bu Lurah ya. Oh, daripada karaokean. Oh, suamimu suka karaoke. Oh, itu laki-laki sukanya ke puskesmas, pusat kesenangan mas-mas. Di mana di karaoke? Apa itu katorok dibuka? Oke. Mahok. Kageting aku. Pak Lurah pulang karaoke ditanya sama istrinya, kamu dari mana? Jawa Pak Lurah. Kamu nanya. Bu Lurah kalau suaminya kemana-mana bawa fresh can sama balsem malah kamu curigai supaya habis mangku purel kasih fresh can nggak bau purel. Iya, itu pengalaman Pak anggota dewan. Kayak putih ya. Ya kalau gadis-gadis kayak Mbak Eka ya jelas baunya ya parfum. Kalau kayak Mbok di sebelah yang jilbab putih ya jelas fresh can. Pengajian kayak ya Allah, ya Allah. Wah belimbing, buah pisang, raine glowing, kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas ketek, raine glowing, tungkae meletek. Kae wis tuwek tapi kemenyek. Abu lagi binikmati kalaya Gusti, saya itu sering mengingkari nikmat-nikmatmu, yang saya lihat kurangnya saja. Itu istighfar. Wa abu bidambi, dan kita mengakui bahwa kita banyak dosa. Saya bilang Pak Dewan, Allah itu menciptakan surga dan neraka sama-sama untuk para pendosa. Surga dan neraka Allah ciptakan untuk para pendosa. Surga Allah ciptakan untuk para pendosa yang mau bertaubat, sementara neraka Allah ciptakan untuk para pendosa yang tidak mau bertaubat. Pada akhirnya ahli maksiat pun berhak untuk masuk surga bila dia mau bertaubat. Maka wa abu'u bidambi. Makanya kalau ada orang, wah sekarang polisi jelek semua, kamu nggak tahu kebaikan polisi, Mas. Jangan hanya gara-gara satu polisi kamu menjelekkan institusi. Saya punya santri di Wonogiri, polisi pangkapnya Brib K, punya panti asuhan, santrinya 300. Satu bulan dia menghabiskan uang 65 juta, padahal gajinya dia sebulan tinggal tersisa 1 juta. Kenapa? Karena rata-rata polisi dan tentara itu SK-nya masuk bank untuk hutang, disekolahkan. Makanya banser itu lebih hebat daripada polisi. Kenapa? Polisi SK-nya masuk bank, banser nggak ada yang SK-nya masuk bank. Bukan persoalan banser lebih hebat, karena SK-nya banser nggak laku. Masa utang nganggo SK banser? Kamu utang pakai apa banser? Pakai sertifikat diklat. Siapa sih gelem? Maka banser itu top. Makanya insya Allah besok Gus Miftah masuk surga dikawal oleh banser. Karena banser tugasnya survei lokasi. Jadi sebelum Gus Miftah masuk surga, surganya disurvei oleh banser. Banser mohon maaf surganya siap, kiainya masuk, bansernya keluar lagi.
alasannya jemput polisi. Shallu ala Nabi Muhammad. Coba istighfar, sholawat. Sehingga apa? Kita nggak terlalu jauh dari Syawal, nggak terlalu jauh dari halal bil halal. Di saat kemudian kita disucikan oleh Allah, dosa itu semakin banyak. Kenapa? Karena kita lupa untuk mengucapkan sholawat. Astaghfirullahaladzim. Jaminannya Allah akan memberikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Allah akan menghilangkan kesedihanmu. Allah akan membahagiakanmu dengan sholawat yang keluar dari mulutmu. Le arep turun astagfirullah. Ora kaya kowe arep turun delengi gisel. Bayang-bayang ke. Ya akhirnya terjadi hal-hal yang diinginkan. Akhirnya Murtado nyanyi lagu ini Gus Dur. Uripe ayem, rumangsa aman, dununge rasa tandha yen iman, sabar narimo najan pas-pasan, randuwe bojo iso. Cangkem. Lamaran goblok. Apa hubungannya jomblo kayak karo sabun ya? Kamu bener, malah sabunan. Karena aku jadi ingin segera mengakhiri pengajian malam hari ini. Karena aku udah capek. Buta ijo